Bab 969. Begitu suara lelaki tua itu turun, beberapa dokter Tionghoa tua lainnya yang juga sudah tua juga setuju dan mengangguk. Ya, pengobatan Tiongkok terbaik di Tiongkok saat ini, tentu saja, He Jiarong dan He Xiaoyou harus menjadi pilihan pertama. Kudengar metode akupuntur dan akupuntur Xiaoyou He luar biasa. Jika dia ada di sana, dia pasti bisa menyembuhkan pasien ini. He Xiaoyou membuka mata ketika dia mengalahkan orang suci medis Korea Park Sang-yu di konferensi keterampilan medis Cina Korea. Mendengar apa yang mereka katakan, ekspresi Si Kun Hao langsung berubah, dan dia tampak sedikit malu saat dia menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Hao Ningyuan juga menghela nafas berat, berkata, "Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan Jiarong baru-baru ini? Kami tidak tuli atau buta, tentu saja kami tahu." Dokter Tionghoa dengan kacamata baca membungkuk sedikit, lalu tampak serius. Dengan sungguh-sungguh berkata, "Kami hanya tidak percaya. Ya, kami orang tua bisa mendengar dan melihat, tapi kami sama sekali tidak percaya. Benar-benar orang yang mengambil untung. Ini benar-benar tidak masuk akal. Dengan kemampuan seorang teman muda, menghasilkan uang hanyalah sepotong kue baginya. Yaitu, sejauh yang saya tahu, ketika orang suci medis Korea Park Sang-yu datang untuk menantang Xiaoyou He, dia bisa mencoba menghasut Xiaoyou He. Selama Xiaoyou He mengangguk, itu akan menjadi ketenaran dan keberuntungan. Dei Suangxin, saya berbicara tentang orang-orang seperti Xiaoyou He, bahkan jika seseorang seperti Xiaoyou He dijebak, itu benar-benar mengerikan." Beberapa dokter TCM tua lainnya juga mengucapkan kalimat demi kalimat, dan mengeluh untuk Lin Yu. Mereka juga adalah dokter pengobatan Tiongkok, dan mereka secara alami mengetahui ketidakberdayaan dan kesedihan karena disalahpahami oleh pasien. Jadi mereka juga orang-orang yang paling dapat memahami suasana hati Lin Yu. Hao Ningyuan mendengarkan kata-kata dari para dokter Tiongkok kuno yang bijaksana ini, dan hatinya penuh dengan antusiasme. Ya, bahkan orang-orang yang mengabdikan diri pada pengobatan Tiongkok seperti Jiarong terjebak. Saya benar-benar tidak tahu apakah itu kesedihan pengobatan Tiongkok atau kesedihan pasien Tiongkok. Wajah Si Kun Hao menjadi semakin jelek ketika dia mendengar kata-kata ini. Meskipun kata-kata ini tidak ada hubungannya dengan dia, dia mendengar setiap kata seolah-olah dia sedang memarahinya. Bagaimanapun, sertifikat kualifikasi medis Lin Yu adalah dia. Dicabut. Din Pei bergegas ke depan dan berkata dengan hormat kepada Hao Ningyuan, "Karena teman muda ini dia sangat hebat, mengapa kamu tidak menemukannya? Bahkan jika dia tidak memiliki sertifikat, dia harus melakukan sesuatu yang istimewa." Wajah Hao Ning pahit, baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika ada langkah kaki yang tiba-tiba dari belakang, mata semua orang langsung tertarik, dan Hao Ningyuan tidak bisa membantu tetapi menoleh dan melihat dengan rasa ingin tahu. "Lao Dou, kamu di sini." Visi Hao Ning adalah Dou Zongyong. Dia langsung terlihat gembira dan menyapanya dengan cepat. Dou Zongyong buru-buru menyapa Hao Ningyuan dengan hormat setelah melihat Hao Ningyuan, tetapi setelah melihat Si Kun Hao di samping, dia hanya mendengus dengan wajah tenang dan mengabaikannya sama sekali. "Oke, Dou Lao, jangan sopan, pergi dulu dan temui pasien." Hao Ningyuan tidak sabar untuk mendesak. Setelah Dou Zongyong bertanya tentang situasinya, dia bergegas ke ruang gawat darurat, sementara Hao Ningyuan, Din Pei dan yang lainnya menunggu di luar dengan cemas. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunggu, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat membantu. Tetapi apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Dou Zongyong segera habis setelah 10 menit masuk, dan berkata kepada Hao Ningyuan dengan agak cemberut, "Menteri Hao, kondisi pasien di ruang gawat darurat ini sangat serius dan mereka adalah reaksi merugikan yang serius. Menurut saya, tidak mungkin untuk merawatnya untuk sementara waktu. Dianjurkan untuk segera dipindahkan ke unit perawatan intensif." "Apa?" Kulit Hao Ningyuan berubah drastis ketika dia mendengar ini,
dan meraih pergelangan tangan Do Zongyong dan berkata dengan cemas, "Kamu bahkan tidak bisa menyembuhkannya." Menteri Hao, maafkan ketidakmampuan orang tua saya. Do Zongyong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu berkata, "Namun, saya bisa menyiapkan beberapa ramuan untuk masing-masing. Cobalah meredakan situasi mereka. Semoga beruntung." Beberapa pasien dengan kondisi fisik yang baik dapat bertahan hidup, tetapi ini terbatas pada untuk pasien dengan gejala ringan, beberapa dengan gejala kritis. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Petik 2. Dia menghela nafas berat, merasa sedikit tak tertahankan. Karena fisik, usia, faktor genetik dan kebiasaan hidup setiap orang tidak sama, reaksi yang merugikan juga berbeda, dan tentu saja juga ada prioritasnya. Oleh karena itu ia harus meresepkan resep sesuai dengan keadaan masing-masing orang yang berbeda. Oke, kalau begitu kamu meresepkan obat untuk mereka dulu, satu bisa menyelamatkan satu. Hao Ningyuan buru-buru mengangguk dan berkata, "Saya harus bergegas ke rumah sakit lain untuk memeriksa situasinya, jadi tolong urus." Karena rumah sakit Chang'an bukan satu-satunya yang pecah, dia harus pergi ke rumah sakit lain untuk menyelidiki situasinya. Selain itu, dia telah menghubungi dokter terkenal lainnya di Beijing dan pergi ke rumah sakit lain untuk meminta pertolongan. Setelah berbicara, Hao Ningyuan bergegas pergi dengan orang-orang, dan Si Kun Hao melihat punggung Hao Ningyuan, ragu-ragu sejenak, tidak mengikuti, dan tetap tinggal. Bagaimanapun, situasi di sini lebih serius daripada rumah sakit lain, setidaknya ada hal lain. Tidak ada kematian di rumah sakit untuk saat ini. Setelah Hao Ningyuan pergi, Do Zongyong segera mengambil tindakan dan berkata kepada Din Pei, "Din Pei, saya butuh seseorang untuk membantu, tolong hubungi semua dokter pengobatan China di rumah sakit Anda." "Ini baik." Din Pei mengangguk dengan cepat, dan kemudian memerintahkan stafnya untuk memanggil dokter pengobatan Tiongkok lainnya. Dokter Tiongkok tua yang memakai kacamata baca melangkah keluar dan berkata dengan suara rendah kepada Do Zongyong, "Lao Do, Anda baru saja melihat kondisi pasien ini. Meskipun pasien ini tidak optimis, itu berdasarkan pendapat orang tua saya yang rendah hati. Selama Anda menggunakan metode akupuntur yang luar biasa untuk menambah dan mengurangi seperti membakar api gunung, membersihkan langit, atau menyembunyikan yin di dalam yang, dan menyembunyikan yang di dalam yin, masih ada sedikit vitalitas. Tidak buruk." Ketika Lao Do mendengar apa yang dikatakan oleh dokter Tionghoa tua itu, dia tidak menyangka ada orang yang begitu bijaksana di rumah sakit Chang'an ini. Kemudian dia menghela nafas dan berkata dengan cemberut, "Tapi orang tuaku sangat sederhana dalam belajar, metode jarum seperti ini saya mengerti, tapi saya tidak mahir. Bahkan jika jarumnya dipaksakan, itu tidak akan membantu. Sebaliknya, bisa memperburuk situasi. Tahukah Anda, teknik akupuntur yang sangat bagus semacam ini sangat tepat, belum lagi teknik akupuntur yang lengkap hampir hilang. Itu adalah meletakkan semua teknik akupuntur di depan Anda, dan tidak ada yang bisa ditampilkan. Lalu bagaimana menurutmu tentang dokter kecil jenius di Huisengtang?" Dokter Cina tua itu buru-buru berkata, "Ini adalah seorang jenius muda. Saya pikir sama sekali bukan masalah untuk merawat pasien ini dengan kemampuannya." "Ya, Tuan Do, kami mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang sangat dekat dengan teman kecil ini dia. Mengapa Anda tidak memintanya untuk datang dan membantu?" Dokter Cina tua lainnya juga dengan penuh semangat mengikuti. Mendengar kata-kata ini dari mereka, Si Kun Hao di samping tiba-tiba menjadi energik, dengan beberapa harapan di hatinya, jika He Jiarong benar-benar dapat menyembuhkan pasien ini, itu akan sangat bermanfaat baginya. Namun, dia juga tahu bahwa setelah pagi ini dan kejadian baru-baru ini, He Jiarong dan dia berada dalam situasi yang sama, tidak mungkin untuk menjual wajahnya. Jadi jika Do Zongyong diizinkan untuk maju dan mengundang He Jiarong, itu akan bagus. Namun, Do Lao tiba-tiba menegakkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Saya tidak bisa bertanya."
Orang-orang berusaha sebaik mungkin untuk merawat pasien, tetapi pada akhirnya mereka dicap oleh seorang dukun-dukun dan pencatut. Beraninya mereka keluar lagi. Sekarang beberapa orang telah dicabut dari kualifikasinya untuk melakukan perawatan medis, apalagi praktek kedokteran, bahkan apotek bahkan tidak dapat dibuka, jadi saya memiliki wajah untuk meminta seseorang untuk datang. Pembicaraan. Dia melirik Si Kun Hao dengan dingin, jelas mengejek Si Kun Hao. Faktanya, Do Zongyong sudah memanggil Lin Yu dalam perjalanan ke sini, dan ingin mengundang Lin Yu untuk membantu menyelamatkan orang, tetapi Lin Yu menolak. Awalnya, Do Zongyong hanya berpikir bahwa itu karena anggota keluarga pasien tersebut menjebak Lin Yu, yang menyebabkan hati Lin Yu menjadi dingin. Tetapi setelah Lin Yu memberitahunya tentang kejadian baru-baru ini, Do Zongyong hanya tahu bahwa ada Si Kun Hao, tongkat pengisap kotoran di dalamnya. Wajah Si Kun Hao menjadi lebih jelek ketika dia mendengar kata-kata ini, lapisan keringat dingin tiba-tiba muncul di dahinya, kemudian wajahnya tenggelam, dan mulutnya yang kaku mendengus dingin ke arah Do Zongyong, dan berkata, "Kamu tidak perlu memarahiku, aku tidak percaya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkan penyakit ini kecuali He Jiarong." Begitu suara itu turun, dia berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya. 86 SWCC bacaan gratis terbaru. Untuk pengguna ponsel, silakan telusuri 86 bahasa Mandarin M86 SWCC. Membaca, pengalaman membaca yang lebih baik, rak buku tersinkronisasi dengan versi komputer.